Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas mengenai halal dan haramnya menyembelih hewan atau binatang. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan poin-poin yang saya akan bahas. Jadi di sini teman-teman, saya akan sedikit membahas tentang semua jenis hewan yang dihalalkan bagi manusia. Untuk bisa dinikmati dagingnya secara halal, harus menyembelihnya terlebih dahulu, kecuali jenis ikan air atau belalang. Nah, hewan yang mati tanpa disembelih termasuk bangkai dan haram untuk dimakan. Jadi gitu teman-teman. Nah, di sini ada poin menyembelih hewan apakah harus memenuhi syarat hukum Islam? Tentunya, menyembelih binatang harus memenuhi ketentuan syara atau hukum Islam. Apabila menyembelih hewan tidak sesuai dengan ketentuan syara, daging hewan itu tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Poin kedua yaitu apa arti dari penyembelihan. Jadi, penyembelihan ini adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi utama yang terdapat pada leher hewan. Tujuannya agar hewan tersebut menjadi halal dimakan dagingnya, teman-teman. Dan ada juga ketentuan dalam menyembelih binatang. Yang pertama, rukun penyembelihan, yaitu orang yang menyembelih hewan yang disembelih dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Poin kedua yaitu syarat orang yang menyembelih, yaitu beragama Islam. Sembelihan orang kafir atau musyrik hukumnya tidak sah atau haram. Terus berakal sehat, bukan orang gila atau sedang mabuk dan mumayyiz. Nah teman-teman, banyak pertanyaan banget, apakah orang yang beragama Islam tapi tidak sholat atau tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah haram atau halal sih? Jadi menurut aku itu adalah orang yang gak masuk akal atau orang gila, karena dia menjauhkan kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi menurut aku itu haram ya teman-teman, karena tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Atau bisa juga ada koreksi sama teman-teman kalau itu menurut kalian halal atau haram, komen ya. Jadi kita sudah dapat membedakan antara hak dan yang batil. Dan terus yang ketiga itu ada syarat hewan yang disembelih, yaitu dalam keadaan hidup dan termasuk binatang yang halal menurut syara. Keempat, ada syarat alat yang digunakan untuk menyembelih, yaitu terbuat dari baja, besi, batu, dan tidak sah menyembelih hewan menggunakan kuku, tulang, dan gigi, teman-teman. Nah, menggunakan pisau yang tajam bertujuan agar hewan lekas mati, akan tetapi jangan mengasah pisau tersebut di hadapan hewan yang akan disembelih, karena bisa membuat hewan ketakutan, teman-teman. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anha yang dimana berbunyi, Marok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadisi fari wa antuwaro anil baimi, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Nah, ada poin sunnah dalam penyembelihan hewan, yaitu hewan kurban diikat lalu direbahkan di atas lambung sebelah kiri menghadap ke arah kiblat serta menginjakkan kaki di leher hewan. Sebagaimana teman-teman hadis ini dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba, yaitu
Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah. Lalu kemudian membaca takbir 3 kali, membaca sholawat yang dimana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu di sini ada poin membaca doa menyembelih hewan kurban. Bunyinya yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu. Dengan ini aku bertaqarrub kepadamu karena hai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah taqarrubku. Siap kalau salah. Nah, terus jangan lupa ketika menyembelih hewan juga membaca basmalah, karena ada Quran surat Al-An'am ayat 121 berbunyi, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Pas tempat anggota tubuh hewan yang disembelih adalah hewan jinak disembelih di bagian lehernya. Tepatnya dipotong di bagian saluran makanan dan urat nadi utama ya teman-teman. Nah, hewan liar atau terperosok ke dalam lubang sehingga sulit dijangkau lehernya cukup dengan cara melukai tubuhnya di bagian yang dapat dijangkau dengan catatan dapat mematikan hewan tersebut. Nah, poin terakhir, penyembelihan secara tradisional dan mekanik. Di sini penyembelihan hewan secara mekanik yang dilakukan dengan bantuan alat atau mesin adalah penyembelihan yang dilakukan dengan menggunakan mesin di rumah pemotongan hewan. Hal ini dimaksudkan agar kerja lebih cepat dan hasilnya lebih banyak karena untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak atau di masyarakat perkotaan ya teman-teman. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan secara mekanik, yaitu yang menjalankan mesin potong harus beragama Islam, wajib ya teman-teman, dan harus menyebut asma Allah ketika mulai menghidupkan mesin, yaitu dengan membaca basmalah, bismillah, Allahu Akbar. Hewan yang disembelih dalam keadaan masih hidup ketika akan dilakukan penyembelihannya, dan hewan yang tersebut adalah hewan yang halal. Alat mekanik yang digunakan untuk menyembelih hewan disyaratkan benda tajam yang terbuat dari besi, logam, batu, dan lainnya teman-teman. Saya rasa cukup presentasi mengenai halal dan haramnya menyembelih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya atau sedikit kekurangan dalam presentasi saya agak kurang maksimal. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.